Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat karena kuliah kita sebentar lagi akan berakhir ya, semester 2 ini. Jadi untuk minggu ini Ibu akan coba melanjutkan materi yang minggu lalu tentang statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Nah, minggu lalu sudah saya coba bahas ya, dan kita sudah coba juga eksekusi tentang kasus yang berkaitan dengan statistika parametrik. Yang perlu kalian ingat di sini bahwa perbedaan keduanya, kalau statistika parametrik, dia jelas datanya harus terdistribusi normal. Sedangkan statistika non-parametrik biasanya dia datanya tidak terdistribusi normal. Nah, seandainya ya ada suatu kasus, di sini kita bingung ya menentukan mana dia parametrik atau non parametrik. Seandainya tidak ada kata-kata data terdistribusi normal. Yang jelas, kalau sudah ada kalimat data terdistribusi normal, itu langsung kita gunakan statistika parametrik. Tetapi kalau seandainya tidak ada keterangan apa-apa ya sama sekali, maka wajib kita gunakan tes ya, normal tes untuk melihat bagaimana apakah dia lanjut atau tidak. Kalau misalnya dia normal, maka lanjut ya, gunakan tes. Kalau misalnya nggak normal, berarti menggunakan statistika non parametrik. Nah, di sini ada 4 metode ya, Dek. Ada 4 metode yang terdapat pada statistika non parametrik. Ya. Yang pertama adalah uji Mann-Whitney atau uji U. Jadi di sini uji Mann-Whitney atau uji U ini digunakan untuk menguji dugaan komparatif bila datanya berskala ordinal pada sampel independen. Nah, jadi di sini dia sifatnya membandingkan ya, datanya skala ordinal dan sampelnya itu independen. Masih ingat ya, Dek ya? Independen itu berarti tidak ada hubungan sama sekali. Kedua data saling berdiri sendiri. Oke. Nah, ini pernyataan kedua. Dua sampel dikatakan independen bila masing-masing anggota sampel diberi perlakuan sekali. Nah, jadi di sini tidak ada kata before after. Sebenarnya gampang ya buat tugas yang kemarin itu, yang minggu lalu, menandakan kapan dia menggunakan dependent test, kapan dia menggunakan independent test. Kalau kita gunakan independent test, berarti dia itu pasti tidak ada kata-kata before after, sebelum sesudah. Ya, itu berarti kita asumsinya data terpisah, ya, berdiri masing-masing, pasti pakai independen. Tapi kalau data kita ada before after, ya, sebelum sesudah, itu mau nggak mau memang kita harus pakai yang dependent test. Ya, karena satu objek diperlakukan 2 kali kan. Oke, ada pretest contohnya kemarin ya, post test gitu. Tapi objek yang sama. Nah, ini contohnya bagaimana? Contoh diinginkan untuk menggunakan nilai ujian statistika antara dua jurusan sosiologi dan jurusan psikologi. Nah, ini jelas deh, nggak ada hubungan antara sosiologi dan psikologi ya. Artinya gini, si sosiologi itu berdiri sendiri, psikologi berdiri sendiri. Nah, ini jelas dia menggunakan uji Mann-Whitney. Uji ini dikembangkan oleh si H.B. Mann dan Dr. Whitney pada tahun 1947. Jadi 2 orang ya, Mann dan Whitney, berarti 2 orang yang menemukan metode ini, uji ini. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, baca kalimat ini baik-baik, berarti uji Mann-Whitney itu adalah uji yang analoginya kalau di parametrik apa? Independen. Ya, sama dia, karena data tidak ada berhubungan sama sekali. Oke, jadi kalian perlu trik ya, trik khusus gitu deh ya, agar tidak bingung menyelesaikan satu kasus. Ini kemana Bu? Parametrik dan parametrik, makanya Bu bilang kenali datanya ya, kenali kalimatnya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, langkah-langkah uji U ya sama sepertinya ya kayak kemarin yang parametrik. Pertama wajib merumuskan H0 dan H1, wajib deh. Nah, H0 H1 itu disertai kalimat ya. Ada kalimat pernyataan H0, bla 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 bla.
ada pernyataan kalimat H1 bla bla bla. Jadi jangan hanya sekedar H0, H1 gitu. Harus ada kalimatnya gitu. Apa yang mau kita tinjau kasusnya? Sudah. Nah, yang kedua adalah menentukan taraf signifikansi ya, atau tingkat kepercayaannya alfa 0,05, berarti 5% ya. Nah, jika H0 H0 tolak jika nilai P lebih kecil dari alfanya, sedangkan H0 terima bisa dari nilai P bisa dari alfanya. Oke, ini rumusan ya. Rumusan dari si uji U. Langsung aja deh mengerjakan contoh kasus ya untuk yang menitnya. Diinginkan untuk menentukan metode pembelajaran efektif dalam proses pembelajaran, yaitu metode A dan metode B. Oke, titik. Jika metode A dikenakan pada kelompok 1, metode B dikenakan pada kelompok 2. Oke, ada tabelnya nilainya ya. Pertanyaannya, metode manakah yang lebih baik antara kedua metode tersebut? Oke, jadi ini kalau seandainya tidak ada keterangan sama sekali, normal wajib uji normalitas. Tapi pada saat sudah ada keterangan data tidak terdistribusi normal, maka kan wajib menggunakan uji Mann-Whitney atau uji U. Oke, teliti ya Dek ya dalam menganalisis soalnya. Nah, sekarang kalau sudah, nah ini datanya. Jadi tadi ada dia memenetapkan metode ya, ada metode A, metode B. Metode A itu kelompok 1, metode B itu kelompok 2. Dia minta apakah ada perbedaan ya antara kedua kelompoknya dalam penerapan kedua metode tersebut. Nah, sekarang harus wajib dulu kita buat langkah-langkahnya, Dek. Jadi dalam menyelesaikan soal ini wajib kan buat H0-nya itu apa, ya, H1-nya apa. Udah pernah jelaskan kan perbedaannya ya. H0 itu tidak terdapat perbedaan atau nilai tes kelompok 1 sama dengan nilai tes kelompok 2. Kenapa tidak terdapat perbedaan? Berarti kan sama. Oke, H1-nya terdapat perbedaan nilai tes antara kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Taraf signifikansi alfanya 5% ya atau 0,05. Nah, ini adalah hasil yang sudah saya running ya, eksekusi Dek. Oke ya. Ini nama ujinya Mann-Whitney test, diperoleh di sini. Nah, ada dua tabel di sini, ranks dan tes statistik. Kita fokus di sini saja. Di fokus tabel tes statistik. Di sini kita lihat ada nilai eksaksik ya, 2. Nah, kita gunakan nilai ini sebagai acuan ya, eksaksik sekarang. Ini anggapnya P. Ya. Nah, sekarang kita lihat P ini gimana nilainya? 0,631. Lebih besar dari 0,05 taraf kepercayaannya. Nah, syaratnya bagaimana? Kalau misalnya dia lebih dari, oke, berarti tidak ada perbedaan atau tidak ada yang lebih baik ya. Nah, sekarang sudah kita lihat di sini. Kalau sudah ini deh, kita coba running yuk. Kita gunakan SPSS ya untuk mencoba merunning contoh soal tadi. Nah, berarti di sini Ibu sudah ada kalimat tambahannya adalah data tidak terdistribusi normal. Maka kan wajib menggunakan apa? Wajib menggunakan uji Mann-Whitney. Tapi kalau dia data terdistribusi normal, maka kalian gunakan adalah tes independen. Jadi ini sebenarnya sama ya Dek ya. Tipenya sama ya, tipe datanya sama ya. Ciri khasnya sama. Yang membedakan bahwa jenis kedua distribusinya saja. Oke, nah sekarang lanjut kita eksekusi. Jadi gini Dek, biasanya tes independen itu adalah dia menggunakan grup ya, atau values. Jadi kan data kita apa? Kelompok 1, kelompok 2 ya. Ini data kita tadi kan Dek, kelompok 1, kelompok 2 ini juga perlu keterampilan ya dalam menginput data. Nih, jadi ini kita grup aja, kita kasih values dia. Karena memang tipe data, tipe masukan untuk independen, yang sifat independen itu pasti dia menggunakan values. Maka dibikin values. Bikin valuesnya Bu. Oke, Bu buat di sini. Tadi dia isinya apa runningnya? Kita cek sama
Oke, nilai per tes. Oke, kita jawab di sini kelompok 1 ya. Oke, boleh yang lain di sini kita gunakan. Oke, data view kelompok ya. Kelompok. Sudah. Tipe datanya tetap numerik ya. Oke, ini tidak usah ada desimal. Kita bikin 0 saja. Labelnya adalah kelompok belajar ya. Kelompok belajar. Sudah. Nah, values-nya kita definisikan di sini. Ya, value 1 itu adalah untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1. Oke, kita tambahkan di sini. Kemudian value 2 adalah untuk kelompok 2. Oke. Sudah. Oke. Nah, sudah ya. Selanjut missing nggak ada, lalu pakai scale. Nah, sudah. Sekarang ini boleh scale, boleh ordinal ya. Tapi kita, Ibu, mending default aja sih ya scale kalau ada pilihan scale-nya ya. Nah, sekarang kita apa? Nilai ya. Oke, nilai sama numerik, desimal yang nggak ada nih, kita nolkan saja. Kemudian labelnya adalah nilai kelompok. Nilai kelompok. Sudah. Values-nya nggak ada ya. Missing nggak ada. Oke, sudah. Sekarang baru kita isikan di sini. Oke, jadi kelompok 1. Jadi tipe datanya ke bawah ya, Dek ya. Oke, kelompok 1 di sini buat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Terus ke bawah. Nah, ini nilainya adalah 6. Nilainya 6. Ini nilainya 7. Lanjut, jadi kita masih kelompok 1 dulu nih ya. Kita urutkan deh ya. 1, oke, 6, 7, 7. Lanjut 6. Sebentar di sini buku lewat nih. 6, 6, 7, 7, 6, 8 di sini ya. Ini 1. Ini 8. Ini 1. 10. 1. 9. Ini kelompoknya deh ya, ini nilainya ya. Oke, lalu di sini 9. 1. Lalu di sini adalah 8. 1. Di sini adalah 10. Habis sudah kelompok 1 ya. Sekarang kita buat kelompok 2. Kelompok 2 nilainya pertama 5. Lanjut lagi 2. 10. 2. Ya, 2 berapa di sini? 2, 5 ya. 5, 10, 9, Dek. Jangan keliru masukin data. 5, 10, 9, 9. 9-nya 2 kali. Lagi kelompok kedua. 5, 10, 9, 8. Ini Ibu takut keliru masukin datanya ya. Wah, malah kesini dia nyempil. Oke, lanjut sekarang 2, 8, 7. Ya, 7-nya 3 kali. Ini 7-nya 3 kali. 7, 7. Kemudian ini 2. Ini 7. Ini 2. Oke, ini 8. Oke, ini 2. Ini
6. Pas, data ada 20 ya. Oke, sudah di sini. Sudah? Nah, sekarang kalau sudah, coba kita eksekusi ya, kita running di sini. Ibu memang tidak memberikan sintaknya, ya. Jadi kalian coba mengerjakan sambil membuka video ibu ini, ya, biar jelas. Jadi langkah pertama sudah, ini asumsinya data tidak terdistribusi normal. Maka yang pertama kita lakukan adalah sama ya Dek ya. Kita klik analyze ya, kita klik analyze. Ya, kita klik analyze di sini. Ya, analyze. Lalu pilih di sini ada, kita pilih di sini ada ya. Nih, non-parametric test. Sudah? Kemarin kan di sini ya, compare min ya. Sekarang kita pilih non-parametric test. Sekarang kita coba. Ini adalah dua sampel yang nggak ada berhubungan. Berarti pilih yang do to independent sample. Sudah? Nah, sekarang yang mau kita analisis adalah kelompok, nilai kelompok ya, pindah ke sini. Kelompok belajarnya pindah ke sini. Oke, sudah. Yang mau kita analisis adalah nilai kelompoknya kan. Yang kita grup tadi apa? Kelompok 1 dan kelompok 2-nya. Pindah ke sini deh. Oke, lalu define group. Pilih grup 1 adalah kelompok 1 tadi ya. Grup 2 adalah kelompok 2. Continue. Pilih man Whitney. Sudah. Sudah semua sepertinya ya. Continue. Oke, sekarang kita klik OK. Bagaimanakah hasil runningnya? Nah, ini adalah hasil runningnya ya. Oke, ada dua tabel di sini seperti yang Ibu bilang tadi ya. Kita gunakan, kita fokus di tabel yang kedua. Dari hasil ini yang kita lihat adalah exact seek to tail ya, 0,631. Cek slide Ibu, apakah sama hasilnya? Oke, sama ya. Nah, berarti kalau sama di sini baru kita definisikan ini sama dengan P ya, disingkat P ya Dek ya. Jadi exact seek to tail ini sama dengan P. Nah, bagaimana sekarang P-nya? Lebih besarkah atau kurang dari alfa? Nah, ternyata P-nya ini lebih besar dari alfanya. Nah, lihat di sini tadi nih, apa pilihannya? Ya. Oke. Di sini jelas pilihannya sama ya. Kalau misalnya dia lebih besar dari alfa, maka H0-nya diterima. Apabila P-nya kurang dari alfa, maka H0-nya ditolak atau H1 diterima. Nah, sekarang lebih besar, maka di sini H0 diterima. Ya, berarti tidak terdapat perbedaan hasil tes keduanya. Ya. Artinya, kedua metode tidak ada yang lebih baik. Oke adik-adik, bagaimana? Semoga jelas ya. Ini Ibu berusaha pelan-pelan menjelaskannya ya. Ini semoga kalian bisa paham. Kalau masih kurang paham, bisa langsung tanya ke Ibu. Nah, sekarang tugas untuk minggu ini adalah coba kalian running ya. Oke, ini ada soal 1 ya Dek ya. Dan soal 2. Sekarang kalian coba running. Ini menggunakan uji man Whitney atau uji U. Ada 2 soal berarti ya. Sama kayak tadi langkah-langkahnya. Definisikan dulu H0 H1. Tulis berapa alfanya. Lalu bandingkan seek to tail-nya tadi ya, P-nya tadi. Apakah lebih besar dari alfa ataukah kurang dari alfa. Sudah ya adik-adik, semoga paham. Nah, sekarang kita lanjut tes yang kedua. Ya.
Tes kedua ini ada namanya uji T. Tadi kan uji U ya, sekarang uji T atau Wilcoxon. Ya, Wilcoxon nama orang penemunya. Nah, uji T ini sebenarnya ya, kalau kita lihat ciri khasnya, dia sama seperti uji kalau di ini ya, kalau di apa deh, kalau di parametik dia sama kayak uji dependent. Artinya dia ada yang before after. Ya, ada kalimat pertama dan ada kalimat sesudah dan sebelum. Artinya ini objeknya sama, tapi perlakuannya 2 kali. Nah, itu uji T. Kembali lagi, kapan kita gunakan uji T, Bu? Apabila dia jelas adalah data tidak terdistribusi normal. Maka kita gaskan, kita kerjakan pakai uji T. Nah, sekarang di sini ada contoh soal, ya Dek ya. Misalkan diinginkan untuk mengetahui efektivitas sebuah metode pembelajaran yang dikenakan pada sekelompok mahasiswa. Oke, jadi sekelompok mahasiswa disebut dikenai 2 kali tes ya. Tes awal, pre-test, dan tes akhir, post-test. Nah, apakah akan diuji ya? Ini akan diuji apakah hasil pre-test dan hasil sama atau tidak. Apakah ada perbedaan antara hasil post-test dan pre-test gitu ya. Nah, ini pertama kali diperkenalkan oleh Frank Wilcoxon, nama orang, pada tahun 1945. Nah, ini tadi contoh soalnya ya. Seorang guru ingin mengetahui efektivitas suatu metode pembelajaran. Untuk itu digunakan metode pembelajaran di kelasnya. Nah, jadi ada satu kelas gitu ya. Si guru ingin menguji apakah metode pembelajaran efektif atau tidak. Jadi si siswa tersebut diberikan 2 kali tes objek yang sama. Jadi tes sebelum dan tes sesudah. Pertanyaannya, apakah hasil kedua tes tersebut berbeda? Nah, ini datanya. Udah deh ya. Nah, sekarang kalau sudah ada, kita coba kerjakan ya, menggunakan SPSS juga. Ya, Ibu buka yang baru di sini. Ya, kita coba kerjakan. Nah, sama. Langkah pertama kita buka dulu di sini ya, karena dia ada 2 pretest. Oke. Nah, ini untuk yang dependent kita nggak perlu buat menggunakan values. Jadi values itu hanya untuk yang independent. Ya. Oke, desimal kagak ada, dinolkan. Labelnya adalah pretest siswa gitu aja ya, pretest siswa. Values nggak ada, missing nggak ada. Oke, sudah default. Sekarang post test ya, post test sama numerik ini nggak ada karena angkanya bulat semua ya. Ini post test siswa. Post-test siswa. Oke, sudah. Nah, sekarang baru kita klik data view. Kita masukkan tadi datanya deh ya. Nilai-nilai sebelum ini tes dan nilai sesudah nilai tes akhir gitu ya istilahnya. Dan nilai tes awal. Oke, pretest kita isi ya. Pretestnya berapa ini? Kita coba. Oke, yang pertama adalah 5 ya, 7, 8, kelewat Ibu, 8, 6, 7, 5, 7, 8, 6, 7, 6, 9, 8, lewat 8, 8. Jadi ada 10 data ya. Nah, sekarang post testnya tulis lagi di sini, Dek. 6 ya, 10 lalu 7 lalu 9 lalu 8 lalu 7 lalu 9 lalu 7 lalu 10 lalu 7. Oh, ada yang kurang. 6, 10, 7, 9, 8, 6,
6, 10, 7, 9, 8, 7, 6, 10, 7, 9, 8. Kemudian di sini harusnya 7 dulu ya, 7, lalu 9, 7, 9, 7, lalu 10. Nah, ini baru benar deh ya, 10, lalu di sini ada 7 ya. Oke, sudah sekarang. Nah, bagaimana sudah kita inputkan datanya, sekarang kita coba dia. Kita running ya, kita coba running di sini, Dek. Kita coba running di sini. Bagaimana? Kita pakai tes apa? Pakai sintak apa ya? Sama sih. Yang pertama adalah analyze ya. Klik analyze. Lalu klik non-parametric test. Sudah, klik. Oke, terus pilih di sini adalah to related sample. Nah, setelah itu kita pindahkan ya pretestnya. Oke, ke sini. Oke, pretest. Sudah. Loh, kenapa dua-dua dia pretest? Oke, ini kayaknya ngehang punya ibu ya. Post testnya. Oh, sudah. Pretest post test sudah ya. Oke, Wilcoxon sudah. Lalu kita klik OK di sini. Apakah benar nih jawabannya? Kita lihat ya. Kita cocokkan dengan hasil yang ada di slide ibu. Bagaimana hasilnya dia? Apakah sama? Oh, sama ya. 0,142. Jadi, sudah dapat kita hasilnya ya. Hasil runningnya tadi, Dek. Nih ya, tadi hasil runningnya ya. Nih, yang kita lihat adalah asymptotic ya, sama to tail. Nilainya 0,142. Ini dia seharusnya 0 ya, tapi nggak ditulis. Ya, dianggap 0, jadi 0,142. Jadi, itu adalah nilai P-nya. Sekarang bagaimana kesimpulannya dari hasil nilai P-nya? Oke, tetap ya, langkah-langkah awal kita definisikan dulu H0, H1 ini wajib deh. Ya, H0 itu berarti tidak terdapat perbedaan ya, atau sama ya. Artinya hasil pretest sama dengan post test. Sedangkan H1 itu terdapat perbedaan atau hasil pretest tidak sama dengan post test. Lalu alfanya adalah 0,05. Nah, ini hasil outputnya. Ternyata di sini P-nya lebih besar dari 0,05. Ya. 0,142 kan lebih besar ya daripada 0,05. Artinya apa di sini? Tidak terdapat perbedaan hasil pretest dan post test. Artinya apa di sini? H0-nya diterima. Ya, kesimpulannya bahwa di sini tidak efektif ya metode pembelajaran karena sama. Harusnya kan dia kalau logikanya kan berbeda ya, Dek ya. Oke, ada bedanya gitu. Nah, itu sudah yang Wilcoxon yang kedua. Untuk tugas nomor 3-nya, kalian coba running yang Wilcoxon ini. Ya, Dek ya. Coba di running. Oke. Ini soal 4. Ini datanya. Nah, sekarang berarti sudah ada 4 soal ya untuk tugas kalian minggu ini. Ya, jadi Man Whitney 2 soal, Wilcoxon 2 soal. Ya, buat yang lengkap ya Dek ya, berurut persis seperti yang disaat ibu ini. Jadi tidak hanya sekedar running saja ya. Saya sudah koreksi beberapa tugas yang minggu lalu itu hanya ada langsung saja hasil runningnya, tapi tidak ada seperti ini langkah-langkahnya Dek. Ya, harusnya ada langkah-langkahnya ya. Seperti di slide ibu. Ini belum komplit. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Sudah mendefinisikan hipotesis, baru hasil outputnya bagaimana. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kalian kerjakan ya. Untuk minggu ini 4 soal. Untuk minggu depan,
Kita coba yang uji cruise call was. Pelan-pelan dulu deh ya, biar kalian gak bingung ya. Jadi coba dipelajari pada ibu ini. Semoga bermanfaat, paham ya. Kalau tidak paham, silahkan bertanya. Terima kasih.